Hari ini hari Sabtu, 3 hari setelah pengumuman kampus dan kegaduhan yang terjadi di dunia ini gara-gara pandemi coronavirus. Kita sudah 3 hari karantina di rumah. Mas Jamal enggak sih, karena kemarin dia belanja untuk untuk nyetok barang-barang, bahan-bahan makanan selama 2 mingguan lah paling nggak, cukup insya Allah. Nah, kita mau keluar ke perpus sekarang karena aku butuh ngambil beberapa buku. Ikuti perjalanan kita ke sana ya. Sekarang sedang agak angin. Terus apa istilahnya ini? Furry ya mas ya. Salju yang kecil-kecil itu berterbangan dia gara-gara anginnya cukup kuat. Alhamdulillahnya kita itu tinggalnya nggak terlalu jauh dari kampus, sekitar 1 kiloan lah kalau dari perpus, bahkan kurang ya mas kayaknya ya 1 kilo. Kalau dari departemenku agak lebih jauh dikit, jadi kita jalan biasanya ke kampus, nggak perlu naik angkutan umum. Meskipun cuacanya kayak gini, angin tuh kan keras kencang banget, tapi nggak tahu kalian bisa lihat nggak. Cuman kita sudah bundle up, sudah pakai long john di dalam, pakai jaket yang anti angin dan anti air, sudah pakai ini juga. Nanti kalau kencang banget bisa dibikinikan. Yuk. Setelah 3 hari gak keluar rumah sama sekali, dapat udara segar, ya Allah, nikmatnya. Terus aku nanti sangat penasaran mas, di perpus banyak orang nggak? Karena kampus itu menyuruh mahasiswa S1 untuk pulang dari dorm. Kan anak S1 punya dorm kan, punya asrama lah. Nah itu mereka disuruh pulang semua sampai tanggal 22, dikasih waktu sampai tanggal 22 Maret. Nah kawan-kawan banyak yang belajar dari kampus, jadi nggak tahu nanti suasana kampus sesepi apa atau sebiasa apa. Aku penasaran juga. Kita tinggal di dekat 2 seminari. Ini ada McCormick Seminari yang warna coklat itu kampus Presbyterian. Yang hitam itu adalah Lutheran Seminary. Nah, kita tinggal di asramanya, apartemennya milik Lutheran Seminary. Di sana tempatnya. Itu ada beberapa yang miliknya LSTC atau Lutheran School, LSTC, Lutheran School of Theology at Chicago. Dari rumah kalau mau ke kampus itu kita tinggal jalan lurus saja ke arah sana. Nanti belok kanan dikit udah sampai di Chicago. Apartemen kita itu antara jalan 54 dan 55. Lebih dekat ke 54 sih. Nah, ini tuh jalan 55. Jalan 55 itu jalan besar karena dia jalan yang dilalui bis. Biasanya kalau kita ke kota, kita akan nunggu bis di sana. Yang ada kursinya mungkin nggak kelihatan. Karena kalau kita ke arah sana sekitar berapa ya? 10 menitan ya mas? Itu kita akan
ketemu stasiun kereta yang akan mengantar kita ke arah kota. Atau kita juga bisa nunggu di depan situ. Nah, di daerah situ. Nah, kalau di sini kita ke arah sana nanti, ke arah sana, ke arah timur, barat apa timur? Timur ya, ke arah timur. Di sana sampai mendekati danau Michigan. Kita di situ akan nunggu bus yang ke arah kota. Kita dari arah sana, terus kita sudah nyebrang jalan 55 yang gedung modern ini salah satu asrama kampus untuk mahasiswa S1. Oh, itu sudah ada yang boyongan, Mas. Ini asrama yang lain, asrama anak S1 yang lain nih, warna oranye. Di depannya atau di belakangnya ini itu ada perpus di Chicago. Baru setelahnya itu ada kompleks gedung-gedung tuanya. Dari rumah kita itu masuknya ke perpus dari pintu samping. Ada pintu utama itu dari depan. Nanti kita akan ke sana setelah ngambil buku. Ini nggak ngos-ngosan karena kita jalan cepet dingin. Kita harus punya kartu. Mas Jamal nggak bisa masuk karena dia lupa bawa kartu. Pintar banget. Yang 3 library loan. Library loan itu perpus ini tuh nggak punya, atau kalau enggak punyanya perpus ini dipinjem. Itu kita bisa pinjem lewat library loan, pinjem dari perpustakaan lain. Tapi yang ngurusi mereka, kita mahasiswa tinggal nerima aja. Tapi yang satu ini buku asli dari perpus. Aku minta dibeliin kayaknya, ingat dulu. Ini baru ini, jadi aku yang pertama kali pinjem. Nah, ini buku baru terbit. The Literary Quran Narrative Ethics in the Maghrib, Huda El-Shakri. Bu Huda ini ternyata dosen sini, tapi dia nggak di Islamic Studies, dia di Comparative Literature. Dia nulis tentang literary criticism gitulah, dalam tradisi Maghrib. Kayaknya menarik. Aku belum baca detail sih, kemarin baca ringkasannya lupa. Tapi ini nanti semoga bisa kita gandakan. Kita masukkan tasnya Mas Jamal. Karena sudah 3 hari aku nggak dapat udara segar, kita putuskan dari kampus kita mau jalan-jalan melihat kampus di malam hari karena lumayan cantik sih menurutku. Jadi kita akan ke arah sana. Tanganku kelihatan nggak Mas? Nah di sana itu adalah
pintu masuk utama kompleks kampus yang awal, yang tua. Namanya Quadrangle nanti daerahnya. Kalau aku lihat suasana kampus suasana perpus agak normal sih. Tapi kita nggak bisa ke lantai 2-3, nggak bisa masuk ke rak-rak bukunya karena Mas Jamal nggak bisa masuk, nggak bawa kartu, mungkin kapan-kapan. Cuman di lantai 1 tadi ada beberapa orang, meskipun biasanya kalau sedang musim akhir, minggu-minggu akhir kayak gini, ini kan sebenarnya kita baru selesai kuliah CAU kedua tahun ini. Ini tuh masa-masa nulis paper, ngerjain tugas kayak gitulah sebelum mulai CAU baru di akhir Maret nanti. Biasanya kalau masa-masa minggu-minggu akhir kayak gini, perpus tuh penuh banget. Nah ini tadi ya ada orang sih, cuma nggak banyak. Artinya memang upaya hati-hati karena virus corona ini sudah ya mestinya teman-teman mendengarkan itu dan mereka mencoba untuk mengadaptasikan hidup mereka lah dengan entah mungkin persiapan pulang kayak tadi yang kita lihat itu sudah mau boyongan. Biasanya kalau kita masuk di benteng masuk pertama ini ada musik, cuman ini nggak ada. Berdiri di tengah-tengah kampus sekarang, jadi di pusatnya Quadrangle. Quadrangle itu semacam apa ya, lapangan di tengah-tengah kampus. Dia bentuknya segi panjang dan lapangan ini taman sih lebih tepatnya ya, dikelilingi oleh gedung-gedung tuanya U Chicago. Itu adalah Swift Hall. Swift Hall itu adalah gedungnya Divinity School. Presiden pertama U Chicago namanya Pak Harper, yang dijadikan nama perpustakaan klasik. Perpustakaannya ada di ujung sana. Itu perpustakaannya tua, dia sudah tidak ada buku di sana tapi jadi tempat belajar klasik banget tempatnya.
satunya quadrangles. Yang kompleks kota itu hanya kampus lama ya, kampus tua. Di situ rata-rata humanities sama social sciences. Nah, kita di ke arah barat ini ada science lah. Ada computer science, kemudian kedokteran di sini. Nanti di sebelah utara, di sebelah selatan, di sebelah timurnya quadrangles tadi juga ada kompleks-kompleks kampus. Artinya nggak cuman yang kotak tadi toh. Kampus benar-benar kayak kuburan, sumpah sepi banget. Kita mau pulang karena sudah malam dan sudah sangat dingin. Nanti sampai rumah rencananya mau olahraga, nge-gym, latihan kardio, terus mandi, terus baca lagi. Karena 3 hari ini sudah nggak terlalu produktif gara-gara cari-cari info tentang coronavirus, plus gara-gara yang lain. Jadi kita mau pulang. Chicago punya beberapa perpus, ada 6. Cuma rata-rata bukunya itu disimpannya di Regensteins Library yang tempat kita ngambil buku tadi. Gedungnya di sana tuh, kelihatan kan? Nah, di sampingnya itu ada Monsueto. Ini perpustakaan baru. Dia lebih ke ruang belajar gitu sih, tapi di bawahnya ada arsip-arsip juga yang tersimpan. Cuman dia salah satu tempat belajar anak-anak kampus. Tempatnya lumayan asik meskipun aku kurang cocok karena terlalu terbuka. Itu kalau malam lagi berbintang ngadep ke atas kelihatan langit, sebenarnya asik. Mungkin kita bisa mendekat ke sana Mas, ngelihat siapa aja yang lagi belajar. Masih ada juga beberapa gelintir orang yang belajar. Itu adalah salah satu landmarknya Chicago untuk mengenang semacam memorium lah. Jadi Chicago itu tempat pertama kali dilakukan riset nuklir, kalau nggak salah gitu. Nah, itu sebagai sebuah memorium yang meresmikan kemarin Obama sebagai sebuah bentuk permohonan maaf lah ya istilahnya, untuk mengenang dahsyatnya kerusakan yang diakibatkan oleh bom nuklir. Kita ini pulang lewat jalan yang berbeda, lewat sisi baratnya kampus. Kita lewat gym. Itu adalah gym. Sangat bisa dipastikan gym sekarang sepi karena coronavirus. Tapi mahasiswa Chicago itu relatif rajin olahraga. Jadi kalau kita ke sana pasti penuh. Olahraga jadi budaya lah. Kenapa saudara-saudara? Ada 3 hal yang menghasilkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan. Yang pertama olahraga, yang kedua hubungan seksual. Hanya untuk yang sudah punya suami atau istri. Yang ketiga itu beribadah, meditasi, membangun koneksi dengan Tuhan. Itu ada 3 hal yang membuat hidup mahasiswa itu tidak stres. Jadi makanya banyak mahasiswa yang olahraga supaya bisa survive.
itu dibangun, gedung ini dibangun mengikuti arah angin karena kan Chicago kota angin, jadi agak melengkung, nggak tahu kelihatan nggak. Nah itu lorong menuju ke jalan 55, kita sudah hampir dekat rumah ini. Ini kalau pas lagi angin, ya Allah, dia tuh kayak jadi kantong angin gitulah, tempat jalannya angin, kayak apa, wind tunnel, anginnya kuat. Sudah hampir sampai rumah, paling kurang 200-an meter. Mas Jamal udah gak kuat, kedinginan tangannya, baterai juga mau habis. Terima kasih ya sudah ngikut kita jalan-jalan di kampus. Gak niat sih tadi, cuman akhirnya kita bisa bikin tour tipis-tipis. Jaga kesehatan, sekarang sedang ada pandemi, kita saling mendoakan ya, semoga yang di sana yang di sini semuanya sehat dan bisa melalui ini dengan baik. See you.